Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih kepada Bapak Arifin ya sudah memberikan kesempatan kepada saya ya hari ini untuk berbagi atau menyampaikan ya materi yang memang ikut menulis ya di dalam buku yang sudah terbit sebelumnya. Kemudian di sini topik saya itu tentang nursepreneur ya. Mungkin ini apa menurut saya ya ini sangat menarik ya. Saya juga sedang mungkin masih baru berkecimpung di bidang ini ya. Karena memang basicnya itu saya lulus itu langsung waktu lulus nurse itu ataupun itu saya sudah belajar tentang bisnis ya, walaupun belum di bidang nursepreneur ya. Jadi mungkin ke depannya mohon doanya, mungkin saya bisa akan membangun ya sedikit usaha ya terkait nurse ini gitu. Tetapi dalam keseharian saya sudah belajar ya, banyak belajar dari teman-teman yang sudah membuka usaha nursepreneur ini ada empat eh, terkait apa pembahasan yang akan dibahas di sini yaitu tentang bagaimana ya profesi perawat di era wirausaha. Kemudian, kemudian setelah itu kita bahas tentang potensi menjadi nursepreneur ya. Tentu dalam membuka usaha nursepreneur juga harus memperhatikan nilai-nilai etika ya. Sama halnya dengan kita melakukan kajian ilmiah ya. Tentu kita juga harus memperhatikan nilai-nilai etika. Kemudian juga yang mungkin lebih aplikatif nanti untuk mengidentifikasi ya bagaimana teknis-teknis secara teori ya dan juga beberapa pengalaman dari teman-teman di lapangan dalam menemukan peluang ya dan kebutuhan usaha dalam bidang keperawatan atau nursepreneur gitu. Nah, pada profesi keperawatan di era wirausaha ini ya dengan berkembangnya zaman teknologi juga diikuti dengan peningkatan kebutuhan fisien dan personal ya. Jadi memang dengan sekarang zaman teknologi dan juga sosial media dan juga internet yang mudah diakses ya di sekarang di mana-mana tidak ada wifi ya, selalu ada wifi yang seperti itu. Kemudian juga ada lagi tren-tren self diagnose yang seperti itu yang memang kita harus mungkin ada peluang-peluang kita menjadi edukator ya sebagai perawat itu selain kita juga berperan pada preventif ya dalam hal ini seperti edukasi seperti itu. Nah, jadi nursepreneurship ini sendiri adalah gabungan ya dari dua kata yang kita tahu yaitu nurse itu perawat ya. Entrepreneurship ini merupakan sebuah ya paradigma baru dalam mendorong ya perawat untuk memanfaatkan keahlian ya rasa empati ya kemudian juga pengalaman klinisnya dalam berbagai memanfaatkan ilmu pengetahuannya ya untuk berkontribusi dalam memberikan layanan kesehatan ya yang inovatif, mandiri dan juga berkelanjutan. Kemudian juga di sini dari konsep dari definisi entrepreneurship ini ada kata yang namanya itu adalah memanfaatkan keahlian ya. Tentu kita sebelum membangun usaha ini kita juga harus menguasai ya bidang bidang yang akan kita tekuni dalam usaha kita. Misalnya izin ya Ibu Yayu tadi sangat luar biasa ya terkait onkologi. Memang teman-teman nih saya di Unri juga beberapa sudah banyak ya perawat yang menekuni bidang onkologi ya, di mana memang saya sering ikut seperti kuliah kuliah umum seperti itu yang membahas tentang onkologi. Memang perkembangannya itu sangat ini ya untuk pelayanan sangat apa komprehensif ya, tidak hanya untuk kuratif di rumah sakit sampai dukungan sosial ya, dukungan pengasuh ya juga sangat diperhatikan. Ya, karena memang dia penyakit-penyakit yang perawatannya lama seperti itu ya, dan juga eh,
gawat ya istilahnya seperti itu. Nah, jadi juga keahlian. Kemudian satu lagi adalah empati ya. Empati ini bagaimana kita sebagai pelaku usaha di bidang keperawatan kalau kita tidak empati ya, empati dalam merasakan ya kebutuhan ya, kenyamanan ya, kemudian juga bagaimana apa kebermanfaatan yang dirasakan oleh pasien tersebut karena dengan adanya kepuasan ya dan juga perawatan kita yang sangat dirasakan oleh pengguna jasa kita ya kan yang dijual adalah jasa ya. Kalau misalnya di Nurse ini tidak hanya jasa sih produk juga bisa ya. Tapi sekarang itu seperti perawatan luka ya, itu kan jasa ya. Bagaimana perawatan luka itu mungkin lebih meminimalisir ya infeksi nosokomial di rumah sakit ya sehingga sekarang pasien banyak ya yang lebih memilih untuk perawatan luka itu di rumah atau di klinik-klinik klinik keperawatan ya paling banyak sekarang ini. Kemudian Kemudian pengalaman klinis ya juga eh, seperti pelatihan-pelatihan yang memang melatih dari si owner nursepreneurship-nya ini untuk dapat membangun usahanya itu dengan pengalaman klinis yang cukup dan juga dengan keahlian dan empati yang eh, diperlukan ya bagi seorang penyedia jasa kesehatan. Kemudian juga itu untuk nursepreneurship. Nah, jadi di situ kita bisa lihat bagaimana profesi perawat di era wirausaha ya. Jadi dia itu potensi ya menjadi nursepreneurship itu tentu menjembatani sebetulnya ya antara kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dengan keterbatasan sistem informal ya. Jadi bentuk-bentuk usahanya itu yang memang sudah saya sebutkan tadi seperti home care ya, ada edukasi kesehatan berbasis komunitas yang misalnya membuat klub-klub kesehatan ya, klub diabetes, klub gagal ginjal ya seperti itu ya, klub-klub seperti itu sebagai wadah ya bagaimana eh, saling support seperti itu, tidak hanya support sesama pasien juga sebagai yang pemberi asuhan ya, seperti yang merawat ya dari pasien tersebut ya. Kemudian juga potensi menjadi nursepreneur ya. Jadi sebenarnya masih di akademisi sendiri itu mahasiswa juga tidak hanya diajarkan untuk kewirausahaan dasar ya yang memang sudah sampai tahap sudah ada yang namanya P2MW, sudah ada yang namanya PKM ya di bidang wirausaha. Jadi mahasiswa juga dari pemerintah juga sangat ada apa memfasilitasi ya, mendukung ya budaya wirausaha di mahasiswa, termasuk juga ini mahasiswa keperawatan ya. Jadi memang saya pengampu melakukan bazar ya, bazar mencoba inovatif ya produk-produknya seperti itu. Nah, selain itu mahasiswa keperawatan juga sudah terpapar dengan ini itu sistem informasi keperawatan. Ya, jadi mahasiswa kebetulan saya juga koordinatornya itu bagaimana mahasiswa membuat ya aplikasi sederhana ya. Waktu itu masih berbasis MIT ya. Bagaimana dia membuat aplikasi ya yang bisa menjawab dari kebutuhan dari respondennya seperti itu ya atau usernya seperti itu. Jadi kemarin itu tahun kemarin ya tibanya 2025 itu ada satu tim mahasiswa yang lolos PKM ya masuk nominasi lah istilah walaupun belum eh, rezeki menang itu dia membuat aplikasi MetaMind ya. Jadi memang cikal bakal yang dia dapatkan dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, dia mengcoding ya dan membuat aplikasi itu ternyata di bawah bimbingan tentunya dikembangkan lagi ya. Mungkin waktu kuliah dia masih tahapnya middle ya, disempurnakan dengan bimbingan yang lebih maksimal supaya idenya itu terrealisasi dengan sangat baik seperti itu. Jadi berpotensi ya aplikasinya ini juga berpotensi ya dia dapat dana ya tanpa modal ya seperti itu. Kalau misalnya kita yang sudah eh,
kalau mahasiswa itu kan mungkin untuk modal yang membangun usaha itu sulit ya, sehingga di kementerian juga disediakan dana untuk membangun usaha seperti itu. Jadi dari awal tuh potensinya sudah dilatih atau diberikan ya sedari mata kuliah di kuliah di akademik ya, sehingga nanti harapannya dia lulus ya sudah dengan bekal wirausaha, dengan bekal dengan sistem informasi, jadi dia tidak hanya ada kemampuan wirausaha, juga bisa ada kemampuan di bidang teknologi seperti itu. Jadi sangat besar ya, dan tidak juga menutup kemungkinan dari dari praktisi atau teman-teman ya keperawatan yang sudah mungkin sudah bekerja ya. Jadi bisa jadi membuat kerjasama ya dengan si mahasiswa ini setelah lulus seperti itu, mengembangkan aplikasi perawatan lukanya mungkin ya. Jadi ada di situ kerjasama ya, kerjasama mitra seperti itu yang bisa membantu. Nah, kemudian itu potensinya itu selain untuk apa saat ini regulasi kewirausahaan di sekolah juga sudah didukung ya, seperti adanya mata kuliah, kemudian juga pembinaan yang baik seperti itu. Nah, ketika kita membuka bisnis keperawatan ya, namanya kita membuka bisnis, tentu kita harus memperhatikan nilai-nilai ya etika dalam bisnis keperawatan ya, sama halnya ini yang akan menjadi user kita adalah seorang manusia ya, yang mungkin punya hak ya, punya hak dan kewajiban. Jadi ketika kita membangun bisnis keperawatan, tentu kita harus memperhatikan juga yang namanya itu nilai-nilai etika ya dalam bisnis keperawatan ya. Tentu yang pertama menjaga otonominya ya, mungkin mencegah tindakan yang merugikan ya, tindakan merugikannya seperti malpraktek. Tentu ketika kita mengurus izin praktek mandiri ini, kita tentu harus sudah melengkapi semua ya regulasi-regulasi yang dibutuhkan seperti SOP ya, kejelasan dari SOP dari klinik usaha yang dibangun seperti itu. Kemudian menjaga privasi ya, jadi kita tidak boleh menyebarluaskan informasi dari pasien ya. Walaupun itu terintegrasi dengan teknologi ya, tentu teknologi kita juga kita harapkan dia itu privasinya terjaga gitu, tidak mudah diakses ya, hanya bisa diakses oleh si pasien dan juga si perawatnya seperti itu. Jadi kita setting seperti itu ya, melibatkan orang IT ya. Jadi kemudian mengarahkan bertindak adil dan bijaksana ya, kemudian mengarahkan pola pikir dan pola tindak yang benar, seperti menyusun program rencana asuhan yang memang sesuai dengan AIPMI misalnya, seperti itu ya, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, seperti itu. Kemudian juga nilai-nilai etikanya itu mendapatkan informasi yang jelas ya, jadi kita dalam membuat usaha nursepreneur ini, usaha di bidang keperawatan ini, tentu informasi apapun itu harus diberikan secara jelas ya kepada pasiennya, bagaimana eh, perawatannya ya, bagaimana tahapannya, apa perlakuannya seperti itu ada, dan juga hasil evaluasinya itu juga harus jelas ya, tidak ada yang ditutup-tutupin. Kemudian juga petunjuk terhadap perilaku yang baik dan buruk, benar salah ya. Jadi etika dan moral ini berhubungan dengan moral ya. Jadi kita jujurlah di sana seperti itu ya. Kemudian memfasilitasi pemecahan masalah etik ya. Jadi misalnya ditemukan nih ketika dalam pelaksanaan praktek nih ditemukan masalah-masalah etik ya. Mungkin itu bisa dilakukan pemecahan masalahnya itu dengan memberikan argumen yang logis ya, tidak dibuat-buat, yang memang apa yang dilakukan itu yang dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Kemudian tentunya nilai etika itu tentang mengatur pergaulan yang baik ya antar profesi dan masyarakat ya. Jadi memang sosial kita juga harus terbuka seperti itu ya. Jadi kita juga tidak bisa sendiri ya. Mungkin kita
pasien dengan perawatan luka ya, habis fraktur misalnya. Tentu kita butuh kolaborasi nih untuk orang fisioterapi misalnya seperti itu ya. Jadi tentu kita harus mengatur ya mitra seperti itu. Kemudian mengarahkan dalam sikap, mengarahkan dalam bersikap dan bertindak ya sesuai dengan kode etik profesi keperawatan ya. Jadi kita melakukan tindakan keperawatan ini ya praktik mandiri seperti itu juga harus memperhatikan kode etik ya karena itu hukum yang sedang memang mengatur ya untuk supaya terjaga dengan baik dan juga terkontrol dengan baik seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu nih etika dalam bisnis, kemudian kita identifikasi ini secara umum ya, identifikasi peluang dan kebutuhan usaha dalam nursepreneur ya. Tentu yang pertama itu yang kita harus tahu dan pahami untuk diri kita itu adalah nilai keahlian dan minat ya. Misalnya izin ya Bu Yayu tadi minatnya di onkologi ya. Nah, jadi beliau sangat menguasai ya bidang bidang onkologi, kemudian bagaimana apa yang dibutuhkan oleh si pasien, ya apa yang belum ada, mungkin hanya terbatas pada rumah sakit. Oh, ini mungkin ada peluang bisa kita buka layanan di klinik misalnya seperti membuka kelas kerjasama dengan psikiater atau psikologi untuk meningkatkan dukungan, ya gitu. Selain dari dukungan dari kita sebagai perawat seperti itu. Kemudian yang kedua mengidentifikasi kesenjangan layanan kesehatan yang tadi saya bilang mungkin ini perawatannya di rumah sakit mungkin sudah holistik juga ya tapi coba bisa kita temukan ya peluang apa yang mungkin bisa kita lakukan secara mandiri yang juga akan bermanfaat ya untuk mendukung dari pelayanan kesehatan seperti itu kemudian juga mengikuti tren pasar ya sekarang saat ini itu yang tren itu seperti yang Pak Devanda juga sampaikan klinik estetika ya sudah sangat banyak sekali dan baby spa seperti itu juga sudah banyak sekali. Tentu dengan walaupun kita ikut tren pasar ya, tentu kita harus punya kekhususan ya atau keunikan tersendiri dibanding dengan usaha yang lain ya. Kemudian memanfaatkan jaringan tentu saja, kemudian pertimbangkan gambaran yang lebih besar ya. Maksudnya usaha kita mungkin masih skala kecil ya, tapi kita sudah ada future-nya bagaimana usaha ini bisa berkembang menjadi besar ya. Tentu kita harus mempunyai mimpi yang besar seperti itu. Kemudian melakukan riset pasar ya, tentu kita melakukan riset ya dengan menyebarkan kuesioner mungkin ya bagaimana kebutuhan apa dari user kita itu, pengguna kita itu terkait layanan ya yang kita akan berikan. Kemudian identifikasi cakupan praktik ya peraturan hukum yang harus kita patuhi ya dan lengkapi kemudian bermitra dengan bisnis lain ya misalnya bisnis terkait apa misalnya nih kita ada minuman herbal misalnya ya mungkin kita bisa bermitra dengan usaha UMKM yang memang notabene-nya sudah terdaftar misalnya produk-produknya yang juga sudah terbukti untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Kemudian jelajahi model bisnis ya ini bisnis ini sangat berkembang ya banyak apa ilmu-ilmu atau regulasi atau bukan regulasi ya itu seperti trik-trik ya atau model-model dari cara membangun bisnis ini ya mungkin saya tidak terlalu menguasai ya itu bagian bisnis ya ya tapi kita bisa pelajari kemudian kembangkan rencana bisnis ya rencana bisnis itu wajib ya di ini dibuat dari awal sehingga kita tahu bagaimana perencanaan kita di awal. Izin mohon maaf Ibu. Nah, kemudian keterampilan. Mohon Iya, maaf Ibu. Iya. Sesuai dengan timernya sudah habis waktunya Ibu. Apakah materinya masih banyak Ibu? ini tinggal ini saja. Ya, izin Pak. Iya. Iya, boleh. Keterampilan ya, saya lanjut. Izin sebentar, Kita tambah keterampilan 2 menit ya wirausaha Bu ya. sebenarnya. Ya, Iya, izin, kasih terima Ibu. kasih. 9 keterampilan ya. Keterampilan ini sudah kita build ya dari kita dari seorang nurse yang jadi mahasiswa itu sudah di build ya untuk keterampilan ya sebagai manajer ya di S2 kita juga manajemen ya mata kuliah ya sudah diajarkan
manajerial, pemecahan masalah, ya, inovasi, ya, kemampuan pemasaran, negosiasi, networking, ya, leadership, ya, adaptasi terhadap teknologi, kemampuan keuangan dan pengelolaan risiko usaha, ya. Jadi di sini eh, 9 keterampilan ini diharapkan ya kita sudah terpapar dan menguasai ya untuk membuild bisnis kita seperti itu ya. Kemudian cuman sekarang ini kemampuan pemasaran yang sangat sekarang berkembang ya dengan adaptasi terhadap teknologi. Sudah banyak perawat itu yang merambah influencer ya untuk mempromosikan usahanya dan juga produk-produk yang mereka kembangkan seperti itu ya. Jadi mungkin nanti nurse influencer ya saya sangat menunggu ya materi dari Ibu Deborah juga ya tentang nurse influencer ini karena memang mahasiswa pun sudah mulai melek ya terhadap pemasaran seperti itu. Nah, kemudian ini secara teoritis ya, step membangun usaha bidang keperawatan ya ada build brand boost ya yang sudah memang sering warawiri ya mungkin di TikTok ya, di Instagram ya bagaimana seorang marketing menyampaikan teknik-teknik dia seperti itu ya seorang bisnismen ya tentu mulai dari kemampuan untuk membuildnya ya kemudian brand ya boost ya jadi ketika sudah dibangun usahanya tentu harus di branding ya dari packaging, pricing, positioningnya. Kemudian tentu kalau misalnya udah build dan brandnya sudah dilakukan ya, bagaimana ngeboost ya? Tentu dengan teknik marketing ya, sales, promosi, trafficnya, lead generationnya ya. Jadi betul-betul kita build dengan maksimal seperti itu ya. Kemudian potensi dan peluang bisnis ya, tadi juga ada perawatan luka modern, hipnoterapi ya, hitan, estetika, baby spa, home care seperti itu. Jadi begitulah mungkin gambaran entrepreneurship ya yang bisa dikembangkan, sangat bisa dikembangkan. Baik, sekian saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.